Shalom, perkenalkan nama saya Franky Rain Rajariu, NIM 01 2019 0085. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, Program Studi Pendidikan Agama Kristen semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari mata kuliah Sosiologi Pendidikan, di mana video kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur positif dan negatif guru dan anak didik. Mengapa saya memilih judul ini? Saya memilih judul ini agar kita sebagai seorang calon guru dapat mengetahui dan menambah wawasan kita tentang apa unsur positif dan negatif dari seorang guru dan anak didik. Agar kelak ketika kita sudah sah menjadi seorang guru dan diterima dalam satu lembaga pendidikan, maka kita dapat mengaplikasikan di tempat kita bekerja, baik kepada siswa atau peserta didik maupun kepada sesama pendidik. Karena bagi saya, seorang guru tidak hanya dilihat dari cara mengajar atau membagikan pengetahuannya saja, tetapi bagaimana sikap dan tingkah lakunya terhadap siswa maupun sesama pendidik. Maka saya akan menjelaskannya dalam 5 bagian. Yang pertama, latar belakang. Kedua, pengertian guru. Ketiga, pengertian peserta didik. Keempat, ciri-ciri peserta didik. Kelima, unsur positif dan negatif guru. Dan yang keenam, unsur positif dan negatif peserta didik. Baik, kita akan masuk pada penjelasannya pertama, yaitu mengenai latar belakang, di mana sikap dari seorang guru adalah salah satu faktor yang menentukan bagi perkembangan jiwa peserta didik. Karena seorang guru tidak hanya dilihat sewaktu mengajar saja, akan tetapi juga dilihat tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didik. Sebagai seorang guru, dia tidak saja hanya memberikan materi atau membagi pengetahuannya saja, tapi bagaimana dia dapat menunjukkan sikap atau perilaku yang baik kepada siswanya, supaya agar siswa tersebut meneladani apa yang baik. Maka dari itu, guru juga harus memiliki sikap yang perlu diteladani. Biasanya guru yang memiliki sikap dan perilaku yang baik itu lebih banyak disukai anak murid, baik itu di luar kelas maupun di dalam kelas. Nah, hal ini juga untuk mempermudah hubungan antara siswa dan guru, sehingga pelajaran yang disampaikan atau materi-materi yang disampaikan oleh guru kepada siswa itu mudah diterima oleh siswa. Dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah, seorang siswa tidak terlepas dari berbagai peraturan atau tata tertib sekolah yang berlaku dalam sekolah tersebut. Disiplin sekolah adalah usaha untuk memelihara perilaku siswa agar tidak menyimpang dan dapat mendorong siswa untuk berperilaku sesuai norma, peraturan, dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah, berbicara tentang disiplin atau tata tertib sekolah, tidak terlepas dengan persoalan perilaku negatif. Perilaku negatif yang terjadi di kalangan siswa remaja pada akhir-akhir ini tampaknya sudah sangat mengkhawatirkan. Contohnya kehidupan seks bebas, keterlibatan dalam narkoba, geng motor, dan berbagai tindakan yang menjurus kriminal lainnya, yang tidak hanya dapat merugikan diri sendiri, tapi juga merugikan masyarakat umum. Nah, ini menjadi salah satu perhatian dari guru bagaimana untuk mengatasi hal tersebut. Jadi, peran sekolah dalam mengatasi hal tersebut itu sangat penting. Jadi, bagi kita seorang pendidik atau seorang guru itu bagaimana kita menyikapi atau mengatasi hal tersebut. Kita akan masuk pada penjelasan yang kedua, yaitu mengenai pengertian dari guru. Nah, guru adalah seorang tenaga pendidik formal yang mendidik, mengajarkan sesuatu ilmu, bimbingan, melatih, dan memberikan penilaian serta melakukan evaluasi kepada peserta didik. Nah, adapun definisi dari
guru ialah seorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan satu ilmu, mendidik, mengarahkan dan melatih muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkan tersebut. Dalam hal ini, guru tidak hanya mengajarkan pendidikan formal saja, tapi juga pendidik bisa menjadi sosok yang diteladani oleh siswa. Dari penjelasan tersebut, maka kita dapat memahami bahwa peran guru sangat penting dalam proses menciptakan generasi penerus yang berkualitas baik secara intelektual maupun akhlaknya. Nah, guru adalah subjek paling penting dalam keberlangsungan pendidikan, karena tanpa guru sulit dibayangkan bagaimana pendidikan dapat berjalan. Guru juga merupakan salah satu komponen penting dalam proses belajar mengajar, karena seorang guru ikut berperan serta dalam usaha membentuk sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. Dan pengertian guru profesional menurut para ahli ialah semua orang yang mempunyai kewenangan serta bertanggung jawab tentang pendidikan anak didiknya, baik secara individual atau klasikal. Di sekolah atau di luar sekolah, guru adalah semua orang yang mempunyai wewenang serta mempunyai tanggung jawab untuk membimbing serta membina murid, baik secara individual maupun klasikal di sekolah maupun di luar sekolah. Kita akan masuk ke penjelasan yang ketiga, yaitu pengertian dari peserta didik. Secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam bentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktur proses pendidikan. Dengan kata lain, peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan baik secara fisik maupun psikis atau pikirannya. Dilihat dari segi keduanya, maka anak didik adalah makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya atau menurut kelakuannya masing-masing, keinginannya mereka masing-masing. Jadi mereka memerlukan bimbingan dan pengarahan konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Nah, kebanyakan dari anak-anak peserta didik itu mereka lebih kepada kepada pengertian mereka sendiri, sehingga baik buruknya itu mereka belum bisa membedakan, sehingga mereka memerlukan arahan daripada kita sebagai pendidik. Dalam pandangan lebih modern, anak didik tidak hanya dianggap sebagai objek saja atau sasaran pendidikan, sebagaimana disebutkan di atas, melainkan juga harus diperlakukan sebagai subjek pendidikan. Hal ini antara lain dilakukan dengan cara melibatkan mereka dalam memecahkan masalah dalam proses pembelajaran, ya, di mana peserta didik itu dapat dilibatkan dalam proses pembelajaran, proses belajar mengajar di sekolah. Dari definisi tersebut memberi arti bahwa anak didik merupakan anak yang belum dewasa yang memerlukan orang lain untuk menjadi dewasa. Anak didik dapat dicirikan sebagai orang yang tengah memerlukan pengetahuan atau ilmu, bimbingan dan pengarahan. Nah,
Pada poin yang keempat ini kita akan berbicara mengenai ciri-ciri dari peserta didik. Ciri-ciri yang pertama yaitu kelemahan dan ketakberdayaannya. Kelemahan yang ada pada diri manusia, baik secara jasmani atau rohani, adalah salah satu contoh dalam melakukan sesuatu. Dalam melakukan sesuatu, peserta didik masih memerlukan bantuan. Sedangkan ketakberdayaannya tersebut dikarenakan kemampuan potensi dirinya belum berkembang. Secara rohani, ia lemah karena belum dapat menilai mana yang merugikan, membahayakan, atau menguntungkan dirinya. Kelemahan dan ketakberdayaannya ini dapat dikatakan selesai apabila peserta didik itu sendiri yang menyatakan selesai. Ia masih memerlukan pendidikan dalam segala hal, ia dikatakan masih lemah dan tak berdaya, sehingga masih disebut sebagai anak didik. Peserta didik pada penjelasan yang pertama ini dikatakan bahwa masih dikatakan peserta didik kalau masih dikatakan lemah dan tak berdaya. Artinya peserta didik masih membutuhkan namanya bantuan dari pendidik atau guru dalam mengajarnya atau memberinya pengetahuan. Sehingga apabila dia sudah bisa membedakan mana yang baik atau menerima pelajaran atau ajaran yang sudah ia dapat dan ia dapat menyelesaikannya sendiri, maka ia sudah dikatakan sebagai peserta didik yang dewasa dan ia sudah selesai dalam tugasnya. Yang penjelasan kedua itu atau ciri-ciri yang kedua itu berkemauan keras untuk berkembang. Nah, karena anak manusia tadi dibekal dengan potensi untuk berkembang, maka secara kodrat ia ingin belajar. Potensi untuk belajar itulah yang mempengaruhi proses pendidikan, sehingga peserta didik tetap membutuhkan pendidikan. Potensi yang ada tadi selalu diikuti adanya dengan fasilitas, sehingga dia senantiasa selalu bertindak untuk maju dan berkembang. Dan ciri yang ketiga itu ingin menjadi diri sendiri. Diri sendiri diartikan bahwa peserta didik ingin diakui keberadaannya sebagaimana adanya pribadi itu, sehingga dalam pergaulan hidup ia ingin pribadi yang teguh seperti halnya dengan orang lain. Oke, baik, kita akan pada penjelasannya. Kelima itu unsur positif dan negatif guru. Nah, unsur negatif, guru memang sebagai seorang pengajar, seorang pendidik, dan seorang penasehat. Oleh karena itu, meskipun sebagai pendidik, guru adalah manusia biasa yang tak luput dari kekurangannya. Tugas pribadi pendidik adalah memerangi kekurangan itu secara berkesinambungan. Ada beberapa sifat negatif yang perlu dihindari seorang guru dalam rangka memerangi kekurangannya. Yang pertama itu egois. Nah, egois termasuk sifat negatif yang perlu dihindari oleh seorang guru. Guru yang memiliki sifat keangkuhan yang tinggi pasti tidak disenangi oleh peserta didik maupun rekan sekerjanya. Nah, jadi bagi kita seorang pendidik atau calon guru, maka kita harus menghindari hal ini atau sikap negatif yang pertama ini, yaitu egois. Dimana kita harus selalu rendah hati terhadap sesama maupun rekan sekerja kita agar kita disenangi oleh sesama. Yang kedua yaitu gila hormat. Guru yang gila hormat itu
sangat mudah merasa tersinggung oleh perilaku siswanya maupun rekan sejawatnya. Ia sering merasa kecewa lantaran tidak dihormati oleh siswa, bahkan merasa lebih unggul dari yang lainnya. Jika ada rekan guru yang lebih muda, energik dan kreatif, ia sering merasa tidak dihormati karena telah puluhan tahun mengajar. Nah, pada unsur negatif yang kedua ini yaitu gila hormat, di mana banyak kita lihat atau pernah kita alami sendiri, ada guru-guru yang sering kita temui seperti ini, yaitu gila hormat, di mana ia merasa sering tidak dihormati kalau melihat guru atau teman sekerja itu kreatif begitu, atau lebih muda atau tampilannya lebih keren daripadanya, maka ia akan merasa risih atau melihat siswanya itu selalu terbawa oleh emosi dan merasa tidak dihormati oleh orang-orang di sekitar begitu. Unsur negatif yang ketiga yaitu rendah diri. Rendah diri dalam hal ini merasa kemampuannya rendah dalam melaksanakan tugas keguruannya. Dalam melaksanakan pembelajaran, guru merasa kurang pede atau biasa bilang kurang percaya diri akan penampilannya, merasa tidak dihargai oleh siswa, dan dalam kehidupan sosial guru merasa terpukul jiwanya karena memiliki kekurangan secara materi. Nah, ini juga perlu dihindari oleh kita sebagai seorang guru. Memang kita harus percaya diri atau merasa bahwa apa yang kita lakukan itu benar-benar menunjukkan jati diri maupun kemampuan kita. Nah, unsur negatif yang keempat yaitu syakwasangka. Perasaan syakwasangka adalah perasaan menaruh curiga kepada diri sendiri, siswa maupun rekan sejawat. Nah, ini pada poin keempat ini juga perlu kita sebagai seorang guru ya, kita harus kita lihat apakah dalam diri kita masih ada perasaan menaruh curiga terhadap sesama atau kepada peserta didik. Menaruh curiga dalam arti curiga yang tidak betul terhadap sesama atau terhadap diri sendiri juga bisa. Dan kelima yaitu mudah kecewa dan marah. Sikap mudah marah dan kecewa terhadap diri siswa dan orang-orang di sekitarnya merupakan indikasi ketidakikhlasan dalam melaksanakan tugasnya, tidak mencintai tugas maupun anak didiknya, lupa kalau yang dihadapi adalah siswa dan sedang berkembang secara jasmani maupun rohani. Nah, mungkin kita sebagai peserta didik, sebagai guru juga ketika bertemu dengan anak-anak yang dalam arti tidak mendengar apa yang kita bicara, maka kita lebih mudah kecewa dan marah. Guru atau disebut juga dengan pendidik dalam bahasa Arab. Ada beberapa contoh kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh guru-guru hampir di banyak sekolah. Yang pertama yaitu kinerjanya hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Masih ada yang kita temukan hingga saat ini, yaitu seorang guru yang berprinsip bahwa ia bekerja hanya menggugurkan kewajibannya saja sebagai seorang guru. Guru bersangkutan tidak dapat mengukur sendiri efektivitas kinerjanya, seperti tidak mau dan tidak mampu mengembangkan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan. Guru semacam ini biasanya secara administratif ia telah memenuhinya,
segala perangkat pembelajaran dibuatnya. Absensi kehadiran pun sangat diperhatikannya. Nah, bagi seorang guru patut kita hindari hal dari contoh yang kurang baik ini atau contoh buruk ini, dimana kita tidak saja memberikan materi atau dalam bentuk catatan, tapi bagaimana kita dapat menjelaskan agar siswa mudah mengerti, sehingga kita tidak hanya bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, tapi bagaimana apa yang kita ajarkan benar-benar dipahami dan dimengerti oleh siswa, sehingga siswa tersebut dapat menerima setiap pelajaran yang kita berikan. Nah, contoh kebiasaan buruk yang kedua yaitu tidak mau melakukan perubahan positif. Tidak sedikit kita temukan sosok guru yang tidak mau melakukan perubahan ke arah yang positif. Tidak mau dikarenakan dua hal. Yang pertama, tidak mau mempersulit diri, dan kedua, tidak mau berani menerima risiko. Sebagai contoh, sebuah sekolah yang baik tentu saja bentuk tertib dan keinginan yang akan dijalankan sebagaimana mestinya. Tapi guru yang memiliki kebiasaan buruk semacam ini, dia tidak mau mengaktifkan berbagai kegiatan di sekolah. Dia tidak mau menertibkan peserta didik melanggar tertib di sekolah, dan ia berpengharapan gaji dan tunjangan sebagai antar guru yang aktif dan tidak aktif sama saja. Nah, mana contoh yang kedua ini itu tidak mau melakukan perubahan positif, mana ketika maksudnya bahwa dia tidak mau melibatkan diri atau melibatkan peserta didik kepada hal-hal yang baik. Dia berpikir bahwa sama saja ketika saya melakukan ini, gaji atau pendapatan saya sama tetap sama. Jadi tidak mau ada perubahan dalam sekolah atau peserta didik tersebut. Dengan demikian sudah dapat dipastikan bahwa kebiasaan buruk semacam ini akan berdampak negatif bagi peserta didik menjadi tidak patuh dan tidak kreatif. Nah, contoh yang ketiga yaitu tidak suka melihat teman-teman guru berprestasi dan maju. Seperti pada penjelasan yang di atas tadi, yaitu egois, dimana ketika melihat teman gurunya yang berprestasi, dia merasa iri dan dengki. Itu adalah salah satu sifat jelek manusia yang tidak sedikit melekat pada sosok guru. Kebiasaan buruk semacam ini biasanya selalu mencari-cari celah, bisa dijadikan bahan untuk menyangkalkan guru yang lain. Maka ironisnya, celah yang bisa dijadikan untuk menyalahkan guru yang tidak disukainya akan ia bawa langsung kepada atasan yang lebih tinggi, sehingga guru yang membuat perubahan lebih baik di sekolah tersebut akan terkesan tidak baik di mata atasan yang lebih tinggi. Nah, unsur tadi pada unsur negatif dari guru, dan sekarang pada unsur positif guru. Baik, kita akan masuk menjelaskan itu unsur negatif dan positif anak didik. Yang pertama, unsur positif. Semua peserta didik di kelas kita adalah pembelajar. Sayangnya tidak semua peserta didik memiliki karakteristik yang baik. Mereka perlu membenahi karakter mereka sehingga benar-benar menjadi pembelajar dapat mencapai kesuksesan di kelas maupun nanti setelah menyelesaikan sekolah atau terjun ke masyarakat. Ada beberapa karakteristik pembelajaran yang diinginkan
tumbuh pada peserta didik. Yang pertama yaitu pembelajaran yang baik dan mudah menyenangkan untuk memahami semua sesuatu yang sedang dipelajari. Hal pertama yang membedakan peserta didik yang sukses adalah bahwa mereka sangat rajin. Ketika mereka menemukan kesulitan dan hambatan dalam belajar, mereka tidak mudah pantang menyerah dan berhenti belajar. Mereka akan menghabiskan banyak waktu untuk belajar sesuatu. Yang kedua yaitu pembelajaran yang baik mempunyai rasa ingin tahu yang baik besar. Modal utama pembelajaran yang baik adalah rasa ingin tahu, dan modal ini akan semakin besar ketika apa yang sedang mereka pelajari sangat dinikmati. Dan yang ketiga yaitu pembelajaran yang baik sadar betul bahwa seringkali belajar itu membosankan. Ada banyak deretan aktivitas lain saat ini yang jauh lebih mengasihkan daripada belajar. Nonton TV misalnya, seorang dapat menghabiskan waktu berjam-jam di depan televisi karena begitu menariknya acara-acara dari berbagai channel di televisi. Yang keempat yaitu pembelajaran yang baik membangun pengetahuannya sendiri. Seorang guru tidak akan berhasil memberikan pemahaman tentang suatu materi ajar kepada peserta didiknya jika peserta didik itu tidak berusaha untuk memahaminya. Yang kelima itu pembelajaran yang baik tak pernah berhenti bertanya. Belajar itu seperti sebuah rentetan yang tak pernah berhenti. Ketika seorang pembelajar memiliki rasa ingin tahu tentang sesuatu, maka mereka akan berusaha untuk bertanya untuk sebuah pertanyaan untuk mereka jawab. Yang keenam yaitu peserta didik yang baik berbagi apa yang telah mereka pelajari. Salah satu ciri pembelajaran yang baik adalah mereka mampu mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain, dan ini sebuah kebutuhan lainnya yang mereka harus puaskan. Karena itu, seorang pembelajar yang baik setelah menguasai dan memahami akan suatu hal atau materi pembelajaran, mereka dapat menjelaskannya kepada orang lain dengan bahasa mereka sendiri. Yang kedua yaitu unsur negatif. Faktor penyebab perilaku negatif siswa. Beberapa faktor ini yaitu faktor keluarga merupakan salah satu penyebab terjadinya siswa mempunyai perilaku negatif, terutama terkait dengan hal berikut. Yang pertama, kurangnya perhatian orang tua. Seringkali orang tua yang bekerja sehingga bisa tidak dapat perhatikan dan pengawasan yang lebih. Karena sama-sama sibuk bekerja, siswa menjadi kurang terurus dan terabaikan. Dua, yaitu perceraian orang tua. Masalah yang ada dalam keluarga bisa jadi penyebab siswa mempunyai perilaku negatif. Siswa mencari kesenangan sehingga melampiaskan kepada temannya. Dampak perceraian dari orang tua sering mengakibatkan siswa menjadi stres dan hasil belajar menjadi turun. Yang ketiga itu ekonomi. Faktor dari ekonomi yang kurang bisa mempengaruhi siswa mempunyai perilaku negatif. Orang tua yang sibuk bekerja dan sering terjadi cekcok keluarga karena kebutuhan ekonominya kurang sehingga kebutuhan siswa tidak terpenuhi. Yang berikut faktor lingkungan dan pergaulan. Perilaku negatif timbul karena faktor lingkungan atau pergaulan yang wujudnya sebagai berikut, yaitu yang pertama berteman dengan yang lebih dewasa. Karena orang tua sibuk bekerja, orang tua tidak bisa mengawasi siswa berteman dengan siapa saja. Yang kedua itu kondisi lingkungan yang mengharuskan siswa tinggal di pemukiman kos. Di pemukiman ini bisa menyebabkan siswa mempunyai perilaku negatif. Yang ketiga yaitu adanya teman yang mengajak bermain di warkop, sehingga pergaulan siswa mengikuti pergaulan orang dewasa. Contoh kecil yaitu berkata kotor yang sering diucapkan. Faktor individual perilaku negatif siswa dalam diri siswa sendiri, diantaranya yang pertama orang tua sudah mengarahkan dan membimbing siswa tersebut dan mendapatkan perhatian dengan baik, tapi respon siswa malah menunjukkan sikap sebaliknya. Tingkat kecerdasan yang berbeda. Seringkali siswa tidak bisa menyesuaikan atau tertinggal dalam pelajaran hingga siswa mencari perhatian dari guru. Yang ketiga yaitu siswa tidak bisa mengendalikan emosinya. Yang kedua yaitu unsur negatif.
Faktor penyebab perilaku negatif siswa. Beberapa faktor ini yaitu faktor keluarga merupakan salah satu penyebab terjadinya siswa mempunyai perilaku negatif, terutama terkait dengan hal berikut. Yang pertama, kurangnya perhatian orang tua. Seringkali orang tua yang bekerja sehingga bisa tidak dapat perhatikan dan pengawasan yang lebih. Karena sama-sama sibuk bekerja, siswa menjadi kurang terurus dan terabaikan. Dua, yaitu perceraian orang tua. Masalah yang ada dalam keluarga bisa menjadi penyebab siswa mempunyai perilaku negatif. Siswa mencari kesenangan sehingga melampiaskan kepada temannya. Dampak perceraian dari orang tua sering mengakibatkan siswa menjadi stres dan hasil belajar menjadi turun. Yang ketiga itu ekonomi. Faktor dari ekonomi yang kurang bisa mempengaruhi siswa mempunyai perilaku negatif. Orang tua yang sibuk bekerja dan sering terjadi cekcok keluarga karena kebutuhan ekonominya kurang sehingga kebutuhan siswa tidak terpenuhi. Yang berikut faktor lingkungan dan pergaulan. Perilaku negatif timbul karena faktor lingkungan atau pergaulan yang wujudnya sebagai berikut, yaitu yang pertama berteman dengan yang lebih dewasa. Karena orang tua sibuk bekerja, orang tua tidak bisa mengawasi siswa berteman dengan siapa saja. Yang kedua itu kondisi lingkungan yang mengharuskan siswa tinggal di pemukiman kos. Di pemukiman ini bisa menyebabkan siswa mempunyai perilaku negatif. Yang ketiga yaitu adanya teman yang mengajak bermain di warkop, sehingga pergaulan siswa mengikuti pergaulan orang dewasa. Contoh kecil yaitu berkata kotor yang sering diucapkan. Faktor individual perilaku negatif siswa dalam diri siswa sendiri, diantaranya yang pertama orang tua sudah mengarahkan dan membimbing siswa tersebut dan mendapatkan perhatian dengan baik, tapi respon siswa malah menunjukkan sikap sebaliknya. Tingkat kecerdasan yang berbeda. Seringkali siswa tidak bisa menyesuaikan atau tertinggal dalam pelajaran hingga siswa mencari perhatian dari guru. Yang ketiga yaitu siswa tidak bisa mengendalikan emosinya. Berikut yaitu bentuk-bentuk perilaku negatif siswa. Yang pertama itu mengganggu. Bentuk perilaku negatif siswa yang seringkali ditemukan pada waktu pembelajaran berlangsung maupun pada waktu istirahat. Perilaku yang dilakukan siswa ini sangat mengganggu ketika proses belajar. Pada saat peneliti melakukan wawancara dengan guru kelas, penguatan bahwa dapat beberapa siswa yang suka mengganggu teman. Dan yang kedua yaitu membuli. Perilaku membuli yang seringkali dilakukan siswa yaitu memanggil nama teman dengan sebutan tidak pantas, menghina nama orang tua, bahkan sering mengejek. Dan yang ketiga itu emosional. Siswa yang mempunyai perilaku emosional seringkali bermain dengan tangan terhadap temannya, entah memukul atau mencubit. Apabila siswa tersebut merasa terganggu dan tidak bisa menahan dirinya, maka ia berbuat hal yang negatif terhadap temannya. Dan ketiga yaitu provokator. Seringkali melakukan perbuatan tersebut, sering mengajak atau menghasut teman yang lain agar melakukan tindakan yang mengarah ke hal negatif. Yang berikut yaitu berkelahi. Perilaku negatif seperti ini harus diperhatikan oleh guru. Kejadian yang dialami siswa awalnya mereka saling bercanda, tapi pada saat bercanda ada siswa yang tersinggung maupun ditawarkan siswa lain sehingga mengakibatkan cekcok dan terjadinya perkelahian. Berikutnya itu membolos. Membolos merupakan satu kesengajaan yang dilakukan siswa untuk tidak masuk sekolah dan tidak mengikuti pelajaran. Membolos juga merupakan satu tindakan yang melanggar tata tertib sekolah. Yang berikutnya itu berbicara kotor. Berbicara kotor menjadi hal yang biasa dilakukan siswa, entah itu disengaja maupun tidak. Yang berikutnya itu ramai pada saat jam pelajaran. Perilaku semacam ini seringkali terjadi pada waktu guru menjelaskan pembelajaran pada hari itu. Dan yang berikut adalah tidak mematuhi tata tertib. Tata tertib dianggap sebagai sepele dari beberapa siswa, mulai dari tidak memakai ikat pinggang, dasi, bahkan kaos kaki yang tidak sesuai.
Yang berikut itu sering keluar masuk kelas. Kejadian ini seringkali pada saat guru menjelaskan, siswa sering minta izin untuk ke toilet. Guru sudah melarang siswa untuk keluar kelas pada saat pembelajaran, hanya memperbolehkan satu orang siswa. Nah, menjadi kesimpulan bagi kita, guru adalah subjek paling penting dalam keberlangsungan pendidikan. Tanpa guru, sulit dibayangkan bagaimana pendidikan dapat berjalan. Guru merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran mengajar. Proses belajar mengajar. Seorang guru ikut berperan serta dalam usaha membentuk sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. Pengertian guru profesional menurut para ahli adalah semua orang mempunyai kewenangan serta tanggung jawab pendidikan anak didiknya, bahkan secara individual maupun klasikal, di sekolah atau di luar sekolah. Anak didik dalam pendidikan adalah anak yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun psikologis, untuk mencapai tujuan pendidikan melalui lembaga pendidikan. Definisi tersebut memberi arti bahwa anak didik merupakan anak yang belum dewasa yang memerlukan orang lain untuk menjadi dewasa. Anak kandung adalah anak didik dalam keluarga. Murid adalah anak didik di sekolah. Anak penduduk adalah anak didik dalam pendidikan. Adalah anak yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun psikologis, untuk mencapai tujuan pendidikannya melalui lembaga pendidikan. Demikian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan saya pada video kali ini. Maka dari itu, kritik, usul, saran langsung saja pada kolom komentar. Demikian penjelasan singkat saya. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.